Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya. Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan dan juga kemudahan. Nah, baik anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran ke-1. Sekarang ayo amati gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat denah SDN Nusantara 01. Nah, SDN Nusantara 01 ini berada di Jalan Nusantara. Nah, di sebelah kanan di sebelah kanan ini dan di sebelah kiri terdapat sawah. Lalu di seberang SDN 01 ini terdapat rumah warga, fotokopi, toko, puskesmas, dan balai kelurahan. Karena di sini letaknya berhadapan, letak kiri dan kanannya berbeda karena saling berhadapan. Kalau denah yang di sini berada di sebelah kanan yang di atas, otomatis yang di seberangnya itu kiri karena saling berhadapan. Oke, dari denah yang tadi kita lihat, sekarang kita akan berubah ke dalam bentuk cerita. Nah, di sini Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan. Jalan Nusantara dilalui angkutan. Nah, jadi dalam cerita di sini menjelaskan terdapat beberapa siswa yang jalan kaki, kemudian ada yang diantar oleh orang tuanya, ada juga yang naik angkutan, Dan juga menceritakan tentang letak atau denah dari sekolah tersebut. Oke, sekarang denah adalah gambar letak suatu tempat. Nah, denah juga penggunaan dari denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat, yang mana pada denah terdapat arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk menentukan arah. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas, yang mana kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, di sini Ibu punya contoh gambar kompas kompas seperti ini ya. Nah, di dalam kompas juga terdapat arah mata angin, yang mana arah mata angin ini seperti lagu: utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut. Nah, seperti itu ya. Nanti kita coba nyanyikan lagi ya. Kita coba lagi 1, 2, 3. Utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut. Nah, itu contoh dari lagu tersebut. Jadi nanti kalian juga bisa mencoba menyanyikannya. Nanti juga Ibu akan kirimkan bagaimana gerakan untuk menentukan arah mata angin ya. Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawablah dengan denah dan teks bacaan tersebut. Nah, soal yang pertama kita tulis dulu ya, kelima soalnya. Nah, ini denahnya untuk kita. Oke, soal yang pertama, SDN Nusantara 01 terletak di jalan. Coba tadi SDN Nusantara itu terletak di, oke betul, di Jalan Nusantara. Kemudian yang kedua, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat, coba tadi samping kanan dan kiri tadi ada, oke, sawah. Nah, selanjutnya di seberang SDN Nusantara terdapat rumah warga. Itu sudah jelas ya. Nah, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas. Jadi rumah warga, puskesmas. Nah, ada toko. Nah, jadi
Jadi tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah toko. Selanjutnya soal yang terakhir, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah tempat fotokopi. Sekarang uang saku. Nah, setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan berbeda pecahan. Oke. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal jenis uang logam dan uang kertas. Sekarang kita akan memperhatikan uang saku Siti, Dayu, dan Beni. Di sini masing-masing berbeda pecahan. Sekarang kita akan mulai dari uang Siti terlebih dahulu. Nah, di sini uang saku Siti ini terdapat 4 keping dengan nilai Rp500. Ya, jadi kita uraikan 500 ditambah 500. Karena di sini uang saku Siti terdapat 4 keping Rp500, jadi kita jumlahkan 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Oke, jadi 2000, atau bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian karena di sini 4 keping uang senilai 500, berarti 4 dikali 500 sama dengan 2000. Jadi jumlah uang Siti adalah 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan Rp2.000. Lalu kita akan menghitung uang saku yang dibawa Dayu. Nah, uang saku yang dibawa Dayu terdapat 2 pecahan uang logam, yaitu 500 dan 200. Kemudian kita akan tuliskan untuk menyusunnya. Di sini uang yang dibawa 500 Dayu terdapat 2 keping dan uang logam Rp200 sebanyak 5 keping. Setelah kita menyusun, baru kita menghitung. Karena di sini terdapat 2 keping yang bernilai 500, berarti kita hitung 2 dikali 500. Kemudian terdapat 5 keping uang Rp200, sama dikalikan, berarti 5 dikali 200 sebesar 1000. Jika kita jumlahkan uang logam yang dibawa Dayu adalah Rp2.000. Jadi sama ya dengan Siti, yaitu sebesar Rp2.000. Sedangkan uang saku yang dibawa Beni ini paling sedikit jumlah poinnya ya, tapi kita akan cari tahu nilainya. Nah, di sini terdapat 2 keping uang logam yang dibawa Beni, yaitu bernilai 1000. Kemudian kita akan susun, jumlahkan 1000 ditambah 1000. Setelah kita jumlahkan, ternyata uang saku Beni Rp2.000. Jadi jumlah uang Beni adalah 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Ternyata uang saku yang dibawa Siti, Dayu, dan Beni sama ya, bernilai Rp2.000. Namun meskipun pecahan kepingan uang logam tersebut berbeda-beda, tetapi jumlah yang uang saku yang dibawa mereka sama. Sekarang kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di sini terdapat 2 pecahan dengan bernilai Rp100. Jika kita tulis Rp200 dan nilai uangnya Rp200. Kemudian di sini terdapat 1 keping 500 dan 1 keping Rp100. Ditulis Rp600 ya kalau kita jumlahkan. Nah, nilai uangnya juga Rp600. Kemudian ada 2 keping nilai Rp100 dan Rp200. Jika kita tulis, jika kita jumlahkan Rp600 dan nilai uangnya juga Rp400. Nah, sekarang pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nah, jadi di sini ibu punya 2 uang logam, yaitu bernilai Rp500 dan Rp1.000. Nah, kemudian kita pasangkan dengan masing-masing jumlahnya sama ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di yang
Nah, di yang pertama ini terdapat 1 keping Rp500, kemudian 200, 100, dan 200. Kemudian jika kita jumlahkan ini 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Oke, sekarang selanjutnya 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, 0 juga. Oke, sekarang 5 ditambah 2, 7, kemudian ditambah 1, 8, dan ditambah 2 sama dengan 10. Jadi jumlah dari buletan yang pertama ini adalah 1000. Kita pasangkan dengan yang bawah karena sama ya jumlahnya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan di kotak yang kedua ya, ada 500, 100, 100, dan 200. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian sama ya, ini juga ditambah 0 sama dengan 0. Baru kita masuk ke hitungannya. 5 tambah 1, 6, ditambah 1, 7, ditambah 2, 9. Berarti jumlah uangnya 900. Karena di sini tidak ada yang bernilai 900, berarti bukan yang ini ya. Karena di sini nilainya 500. Selanjutnya kita jumlahkan yang terakhir. Ada 200 ditambah 100 ditambah 200. Oke, kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 0 ditambah 0 juga 0. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlahnya 500. Karena di sini jumlahnya sama dengan ini, berarti kita pasangkan. Oke, sekarang kalian coba ingat-ingat, amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat. Gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Coba kalian ingat-ingat, di lingkungan sekolah, di samping kanan, di samping kiri, di depan itu terdapat apa saja. Mungkin kalian masih ingat, jadi nanti kalian coba gambarkan lingkungan sekolah kalian ya. Jadi nanti dengan panduan di sini kalian menuliskan nama sekolah kalian, misalkan nama sekolahnya apa, alamat sekolahku adalah di mana, kemudian di sebelah kanan sekolah terdapat apa, di sebelah kiri terdapat apa, dan di depan sekolah juga terdapat apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.